Kami ucap syukur ya Tuhan apabila kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu peduli kepada setiap kami ya Tuhan, Allah yang begitu setia ya Tuhan, menemani setiap kami ya Tuhan. Bahkan pada saat kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami, tapi Engkau selalu ada, selalu berserta dengan kami, menemani kami melewati setiap tekanan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur punya Allah yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati kami, buka pikiran kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan tutup bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap kata yang keluar daripada mulutnya berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Henry Chandra, istri saya Luana Sebayang, anak saya 2, Alexandre Chandra dan Grace Olivia Chandra. Pelayanan saya saat ini pemimpin kesan di Antasari. Ya, oke. Sekian pengenalannya. Dan hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah kesetiaan Tuhan di masa yang selalu berbuah. Ya, diambil dari Mazmur 71 ayat 5, 6, dan 9. Mungkin saya hanya bacakan ketiga ayat ini saja, tetapi nanti di rumah atau nanti pada waktu kesan boleh dibaca seluruh ayatnya ya. Oke, baik, saya bacakan. Mazmur 71 ayat 5, 6, dan 9. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Padamulah aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya. Mazmur ini termasuk perjanjian lama ya. Ya, kita yang sudah belajar di DK kan udah tahu ya, Mazmur ada di perjanjian lama gitu ya. Pernah satu kali ada yang tanya gitu ya, gereja kamu di mana gitu ya, nanya sama saya gitu ya. Saya jawab, ya GKPB apa? Gereja Kristen Perjanjian Baru. Dia bilang, oh jadi, dia bilang, jadi kalian hanya pakai perjanjian baru saja ya, perjanjian lama nggak dipakai gitu. Ya saya bilang enggak gitu ya. Nah nih di apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau di Alkitab kan tulisannya apa? Old Testament dan New Testament kan. Nah kalau GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru, bahasa Inggrisnya itu New Covenant Christian Church. Jadi beda ya, beda gitu ya. Jadi yang di Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru itu teksnya ya, maksudnya perjanjiannya gitu loh. Kalau gereja kita hubungan ikat janjinya. Oke, baik. Nah, perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi itu disebut Tanak. Tanak perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani itu Tanak gitu ya. Dan kita tetap memakai ini ya, Alkitab itu kalau di DK kita udah belajar kan, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama sebagian besar dalam bahasa Ibrani ya, ada sebagian dalam bahasa Aram. Kalau perjanjian baru pakai bahasa Yunani kan. Nah, ini kita pertahankan itu ya. Karena apa? Karena memang Alkitab itu tidak dapat salah ya. Alkitab itu tidak dapat salah. Jadi nggak ada kesalahan pun di dalam Alkitab dalam teks aslinya. Ya, dalam teks aslinya. Kalau dalam terjemahan ya mungkin namanya diterjemahkan oleh manusia ya, wajar kalau ada kesalahan dan gitu ya. Tetapi dalam teks aslinya
itu tidak ada kesalahan satupun gitu ya, karena itu memang berasal dari Allah. Nah, Tanak dalam Perjanjian Lama itu terdiri dari 3 ya. Torah itu Taurat, Nefim kitab para nabi, Ketuvim kitab-kitab lainnya gitu ya. Di Perjanjian Baru kan Yesus kan suka mengajar, sering mengajar. Dia juga suka ngutip kan, dia bilang dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, kalau kita baca di Perjanjian Lama, Yesus pernah nyinggung seperti itu. Nah, iya ini gitu ya. Jadi ya itu Torah, Nefim kitab para nabi, dan Ketuvim tulisan lainnya gitu ya. Torah itu Taurat 5 kitab Musa, kitab para nabi ya ada nabi besar kayak Yesaya, Daniel, dan nabi-nabi kecil ya sampai Maleaki. Nah, itu termasuk nabi kecil, dan tulisan-tulisan lainnya gitu ya. Tulisan-tulisan lainnya bisa dari Rut, Ayub, Mazmur. Nah, Mazmur ini termasuk dalam tulisan-tulisan lainnya ya yang kita bahas tadi ya. Nah, pasal Mazmur pasal 27 yang tadi kita baca itu ditulis oleh Daud ya. Dan hampir separuh dari Mazmur itu ditulis sama Daud. Tapi nggak semua gitu, nggak semua. Masih ada kayak Asaf, kayak Bani Korah, Salomo juga ada nulis, Musa juga ada, dan lainnya ya. Nah, terus juga yang Mazmur 71 yang tadi kita baca itu juga sambungan dari Mazmur 70 yang kita bahas minggu lalu. Jadi pembahasan hari ini ada kaitannya dengan pembahasan kita di minggu lalu ya. Oke, cukup pengenalan kitab kita. Saya kembali lagi ke tema kita pada hari ini ya. Saya akan mulai dengan cerita. Ya, sini tulisannya ya. Cerita di kapal pesiar ya, maksudnya dulu saya pernah kerja di kapal pesiar ya. Nah, waktu kerja di kapal pesiar itu kan itu sesuatu yang buat saya pribadi itu sesuatu yang baru gitu ya. Jadi ya ada sesuatu yang baru dan pasti ada tekanan gitu ya. Ya, ada tekanan hidup di tempat yang baru, di tempat yang kebiasaannya beda ya. Budayanya beda, teman-temannya beda gitu ya. Biasa kan teman-teman orang Indo semua ini macam-macam temennya gitu ya. Ada yang Filipina, ada yang pokoknya beda-beda gitu ya. Dan karena ada beberapa tekanan ini gitu ya. Dan biasanya waktu itu kan saya baru saat itu masuk, dan biasa orang-orang yang lama bilang gitu ya. Biasanya ada orang-orang yang nggak tahan gitu ya. Nggak tahan dengan tekanan-tekanan yang ada, perubahan-perubahan yang baru ini. Dan entah kenapa, gitu ya, entah kenapa saya sepertinya dibilang ini kayaknya nggak tahan ini, gitu ya. Gitu. Saya termasuk dibilang yang nggak tahan ya, yang entahlah kenapa ya, mungkin fisik, mungkin apa saya gitu ya. Tetapi ternyata, gitu ya, saya bertahan. Saya bertahan menyelesaikan kontrak saya hampir 1 tahun itu, gitu ya. Dan memang benar ada yang nggak tahan, gitu ya. Ada yang nggak tahan. Ya teman saya itu ada yang baru 2 hari sudah nggak tahan. Dia udah ngeluh katanya, aduh, gua bangun pagi aja udah berasa beda kata dia. Gimana gitu dia ngerasa, dan akhirnya bener, dia bener-bener nggak tahan, dia minta pulang. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita mengalami satu perubahan gitu ya, kita itu merasa tertekan gitu ya, dan akhirnya yang sering yang kita lakukan adalah kita menyalahkan keadaan gitu ya, seperti teman saya tadi gitu ya, karena dia berasa tekanan yang baru, akhirnya dia bilang gue nggak sanggup deh kerja di tempat ini, soalnya tempatnya gini dia cerita gitu ya. Nah, dia menyalahkan keadaan itu gitu ya, dan memang ada satu quote yang menyatakan di Psychology Today ya. Ini di satu jurnal di Psychology Today oleh Profesor Kyle Killian di Capella University. Dia mengatakan begini, ketika kita menghadapi situasi yang menekan, maka tanggapan yang umum adalah kita menyalahkan pihak lain ya. Seperti teman saya tadi gitu ya. Dia menyalahkan
keadaan yang yang menekan dia, dan dia nggak tahan dan akhirnya dia pulang gitu ya. Dan Daud pun seperti itu ya, di ayat ke-9 tadi dia katakan, jangan buang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Jadi, bahkan pada situasi tertentu kita juga akan menyalahkan Tuhan. Gitu ya, nih seperti yang Daud tadi ya, gitu. Jadi Daud di masa tuanya, gitu ya, udah ada perubahan fisik ya. Ya, dulu ketika dia masih muda, dia masih kuat, gitu ya. Dia waktu gembala, dia bisa ngalahin singa atau beruang yang mengganggu kambing dombanya dia, gitu. Bahkan dia bisa ngalahin Daud, ya kan, dengan tubuh yang begitu besar, 3 meteran, ya, sedangkan dia cuma 1,5 meter. Dia yang 2 kali di atas dia itu dia bisa kalahkan itu. Tetapi di masa tuanya, ya, ketika dia sudah mulai lemah dan musuh yang dihadapi sama banyak, gitu ya, dan dia itu merasa lelah. Gitu ya, dan akhirnya dia ngerasa gitu ya, karena dia lelah, dia udah nggak gitu kuat kan, artinya kan dia udah nggak merasa yakin dia bisa melewati itu semua, dan akhirnya dia merasa bahwa Tuhan ninggalin dia, gitu, ya kan? Nah, jadi ketika kita menghadapi perubahan di mana kita merasa tidak memegang kendali atau menghadapi ketidakpastian, hari ini yuk kita belajar 3 hal, ya. Yang pertama, tidak semua perubahan itu dapat dihindari, ya. Dari ayat-ayat ini, ya, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Pada masa mudamu aku bersandar sejak dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya. Jadi Daud tahu gitu ya, ketika waktu dia masih muda, ya, ketika dia bisa menghadapi segala tantangan yang di depan dia, gitu ya, dia tahu ada Tuhan di setelah dia, makanya dia bisa melakukan itu semua. Di samping memang saat itu kekuatan fisiknya ada, ya, untuk melewati itu semua. Untuk menghadapi semua dia bisa ngalahin yang tadi gitu ya, singa, dia bisa ngalahin Goliat, dia beberapa kali mengejar orang Filistin, ya, pasukan perang dia mengalahkan orang Filistin, dan bahkan sampai Saul pun iri sama dia, ya kan? Kan ada nyanyian kan, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Ya, waktu masih mudanya Daud, ya, dia bisa melakukan berbagai pekerjaan, dia bisa menaklukkan segala tantangan, dan saat itu benar Tuhan memang berserta dengan dia dan merasa seperti itu, gitu ya. Tetapi ketika dia mulai tua, ketika dia mulai lemah, gitu ya, dan tetap dia menghadapi tantangan, gitu ya. Di masa tuanya Daud pun dia sampai lari, gitu ya, dari istana, ya kan, dikejar-kejar musuh, gitu ya. Nah, saat-saat seperti itu pun akhirnya dia ngerasa dia itu lelah. Jadi dia merasa bahwa seakan-akan Tuhan ninggalin dia, gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita menghadapi berbagai perubahan yang bahkan sampai tidak dapat kita kendalikan, sehingga kita itu merasa tertekan, gitu ya. Ya, apa saja sih yang kadang-kadang membuat kita tertekan, gitu ya. Jadi ini ada satu riset. Jadi ada skala stres ya. Jadi skala tekanan, gitu ya, yang dititi oleh ini namanya The Holmes and Rahe Stress Scale ya. Jadi ini si Thomas Holmes dan Richard R. Rahe yang bikin skala ini, gitu ya. Lewat satu penelitian, mereka adalah psikiatris, dan mereka meneliti, gitu ya. Dan ternyata untuk orang-orang yang sudah menikah atau lanjut usia, ya, yang biasanya bikin stres itu, yang paling tinggi itu
ketika pasangan meninggal dunia. Gitu ya. Ketika pasangan kita meninggal dunia, itu cukup membuat kita tertekan dan stres. Gitu ya. Yang kedua, nggak jauh-jauh dari itu, berpisah. Ya. Atau bercerai di situ ya. Gitu. Dan yang ketiga itu pensiun. Nah, gitu ya. Itu mungkin akan buat kita perubahan yang membuat kita merasa tertekan gitu ya. Ketika kita di masa muda kita begitu produktif gitu ya, tetapi ketika sudah pensiun, di masa tua sudah pensiun, tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Nah, itu kadang-kadang membuat kita stres gitu ya. Nah, untuk anak muda gitu ya juga ada gitu ya. Yang pertama, orang tua meninggal. Ya kurang lebih sama ya, ditinggalkan gitu ya. Jadi orang tua meninggal gitu ya. Jadi mungkin bagi orang muda atau anak muda, ketika orang tuanya meninggal, itu pun satu tekanan buat dia. Gitu ya. Yang kedua mungkin ya kehamilan yang tidak diharapkan gitu ya. Baik yang ya ini pasti yang tidak diharapkan lah ya, maksudnya di luar nikah gitu ya, itu pasti cukup stres. Yang ketiga ya nggak jauh-jauh lah, anak muda putus cinta gitu ya, bikin stres gitu ya. Nah, Martin Luther ya, Martin Luther salah satu yang boleh dibilang salah satu pembuat perubahan gitu ya. Dia mengatakan seperti ini ya, Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintas di atas kepala kita ya, tetapi bila burung-burung itu bisa bersarang di atas kepala Anda, itu pasti seatas izin Anda. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini, ya, perubahan-perubahan yang terjadi itu, yang membuat kita stres atau tertekan itu nggak dapat kita hindari, karena itu istilahnya kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap perubahan yang terjadi. Kita nggak bisa mencegah perubahan itu, ya kan, tua, ya enggak? Itu kan kita nggak bisa cegah gitu loh. Tetapi kalau kita sampai merasa tertekan karena perubahan itu, yaitu karena apa? Kita mengizinkan itu menekan diri kita. Jadi setiap perubahan yang ada, ya itu nggak dapat kita hindari gitu. Tapi jangan sampai perubahan itu membuat kita tertekan. Itu bisa kita hindari ya. Oke, nah ini sebenarnya bukan gaya saya ya. Ini sebenarnya bukan gaya saya gitu ya. Ini gayanya Pak Agem. Pak Agem kita. Halo bapak-bapak. Saya coba ngikut. Halo bapak-bapak. Bukan gaya kita, saya jadi agak rancu, agak ini ya. Jadi gini, maksudnya gini. Halo bapak-bapak, kita nih yang sudah nikah, ya, kita yang sudah nikah, gitu ya. Pasti ada perubahan dong, ya enggak? Pasti ada perubahan ketika kita lagi bujangan sama ketika kita sudah nikah, gitu ya. Ya enggak? Ya maksudnya karena kita sudah nikah, gitu ya. Kita punya istri loh di rumah, gitu ya. Jadi jangan sering-sering ada kumpul-kumpul sama teman-teman di luar, gitu ya. Benar gak istri-istri? Ingat masih ada istri di rumah, gitu ya. Gitu loh. Ya mungkin kita, ini maksudnya kumpul dengan teman-teman yang benar ya, maksudnya ya. Ya masih ada istri di rumah yang perlu ditemenin gitu loh. Kasihan istri di rumah ya. Udah stres ngurus anak gitu ya. Suaminya malah pergi-pergi lagi. Benar ibu-ibu? Yang kemarin ada di grup saya, ini saya lagi bela mereka ya. Soalnya di grup saya lagi bahas, hai istri-istri. Yang hai bapak-bapaknya belum. Tapi hari ini saya bahas ya. Yang ada di grup di sini ada nggak ya? Ya udahlah, tahu sendiri ya. Saya nggak sebut nama. Oke, tetapi nggak adil dong, ya nggak adil kalau saya cuma ini ngomong bapak-bapak. Ini ada lagi, hai istri-istri, bapak-bapaknya saya bela, gitu ya. Nah, kadang-kadang apa ya, yang kita baca itu KDRT itu
ya kan? Yang KDRT biasanya yang ngalami kan istri-istri dong, bener nggak? Ya, yang merasa dipukul, mengalami pemukulan dan segala itu kan istri kan, ya nggak? Nggak juga loh, bapak-bapak juga mengalami KDRT loh, ya. Meskipun bukan pemukulan fisik, ya, meskipun bukan pemukulan fisik. Ini untuk istri-istri ya maksudnya. Ya saya kan juga laki-laki, ya saya juga ngalami gitu ya. Maksudnya kita laki-laki itu, ini saya nggak ada di sini ya. Ya nggak maksudnya. Nah buat laki-laki itu nggak tahan kalau diocehin panjang lebar. Betul bapak-bapak? Iya, buat kami bapak-bapak kalau sering diocehin itu seperti KDRT. Ya, gitu loh. Jadi, maksudnya ya ketika kita mulai masuk pernikahan ada perubahan ya, maksudnya ya dengan pasangan ya mesti ada yang diubah gitu ya. Oke, dan ini saya nggak bela ya. Ini saya nggak bela laki-laki yang karena mengalami ya memang alasan dia itu dia capek gitu ya, dengar di rumah itu dengar ocehan dan ya bukan malahin dia juga, tapi ketika dia ngelihat dia marahin istrinya, marahin anak-anaknya itu dia nggak tahan gitu ya. Ini saya nggak bela ya, buat saya dia salah besar gitu ya. Jadi ya saya punya teman gitu ya teman istri saya juga gitu ya. Jadi suaminya itu orang Jawa ya, istrinya orang Medan, orang Sumatera. Ya tahulah ya, orang Sumatera kan itu orang Jawa agak lembut gitu ya. Ya mungkin karena si suami itu dari keluarga Jawa dan mereka biasanya yang lembut gitu ya. Nah ketika menikah yang namanya ketika anak nakal atau apa, ya kan suami kan biasa kerja di rumah, yang di rumah ngadepin anak kan pasti istri kan. Gitu ya. Ya mungkin si istri marahin anaknya, dan buat suaminya itu dia berasa itu kasar dan akhirnya dia nggak tahan gitu ya. Dan dalam ketidaktahanan dia gitu ya dia sering di luar gitu ya, entah yang main futsal lah, ya biasa ya laki-laki kadang-kadang kan maksudnya perlu juga maksudnya ya kegiatan-kegiatan itu. Nah dia akhirnya jarang berada di rumah gitu ya, dan akhirnya ada godaan di sana dan dia jatuh di sana gitu loh, dan dia jatuh di sana dan akhirnya ya rumah tangganya berantakan gitu ya. Jadi ya saya bukannya saya tetap menyatakan bahwa si laki-laki itu pasti salah karena dia selingkuh gitu ya, itu udah salah, mau alasan dia seperti apapun dia berbuat salah gitu ya. Tetapi ya dari sini kita juga bisa belajar gitu ya, maksudnya biar kita bisa menghindari itu gitu ya. Jadi ya kita menghadapi satu perubahan dan perubahan itu di luar kendalinya kita gitu loh. Dan yang harus kita itu jangan sampai itu menjadi tekanan buat kita gitu ya, karena memang itu udah pasti terjadi gitu ya. Jadi saya sering bilang gini ya, contohnya gini, kalau kita sudah tahu, misal nih waktu lebaran, ya kita pulang bawa mobil gitu ya, kita kan tahu kan pasti macet, ya enggak? Ya kan? Nah, karena kita udah tahu itu pasti macet gitu ya, ya jangan jadi pikiran lah buat kita gitu loh. Gitu, kalau jadi pikiran terus di jalan akhirnya kita ngamuk-ngamuk terus, stres kan gitu ya. Tetapi kalau karena kita udah tahu gitu ya, itu di jalan pasti macet, ya sudah, ketika kita sudah menerima keadaan itu, dan akhirnya kita juga nggak jadi bikin stres gitu ya. Ya enggak? Ya misal ketika kita lagi macet, ya mungkin kita akan menghadapi lapar di jalan nggak ada, ya kita siapin dulu gitu kan, makanan dan segala, yang akhirnya kita tetap bisa melewati perjalanan itu meskipun tetap macet, tapi bedanya kita sudah tidak stres gitu ya. Oke. Nah yang kedua, tidak semua perubahan itu bermakna negatif ya. Tadi saya kan bilang baca ya panjang, nah ini diambil dari ayat 17-nya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa budaku dan sampai sekarang.
aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, jangan meninggalkan aku supaya aku memberitakan kekuatan kepada generasi kemudian, keperkasaanmu kepada semua orang yang datang, gitu ya. Ya, di sini Daud akhirnya menyadari bahwa Daud meskipun telah lanjut usia, ada perubahan fisik di dia, gitu, tetapi dia tetap berguna, tetap dipakai Tuhan, asal Tuhan tetap menyertai, gitu ya. Dan oleh sebab pengertian inilah maka Daud akhirnya memuji Tuhan di ayat 22 dan 23. Ya, aku pun menyanyikan syukur bagimu dengan gambus dan kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi ya Engkau yang Maha Kudus Allah Israel. Bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan akan bersorak-sorai. Meskipun terjadi perubahan yang mungkin membuat kita merasa tertekan, asal Tuhan itu tetap beserta dengan kita dan kita tetap di jalannya Tuhan, itu tidak akan berdampak negatif buat diri kita, ya, dan bahkan membuat kita semakin maju di dalam Tuhan. Ya. Di waktu COVID kemarin, ya pasti kita semua ngalami ya beberapa kebiasaan yang harus kita ubah dan segalanya, gitu ya. Kita udah nggak bisa terlalu sering bertemu, gitu ya. Dan akhirnya beberapa pekerjaan kita mungkin terbengkalai, ya, karena kita nggak bisa ketemu fisik dan segala, gitu ya. Tetapi tidak semua itu berdampak negatif ya pada kita ya. Ini buktinya saya malah di masa COVID, justru di masa COVID, gitu ya. Teman-teman saya yang lama, gitu, yang sudah lama berpisah, gitu ya, sejak selesai kuliah, tapi waktu nikah juga masih sempat ketemu sekali lah ya. Ya, itu udah jarang sekali ketemu. Justru di masa COVID itu kita bisa ketemu, gitu ya. Ya, jadi ya lewat, ya ternyata ada aplikasi, ya, aplikasi Zoom. Justru kita bisa ketemu malah di situ ya. Dan gereja juga kita sempat memakai kan aplikasi Zoom untuk beribadah, ya enggak? Ya karena kita nggak boleh bertemu fisik kan, gitu ya. Jadi ya itu saya sudah lama sekali nggak bertemu dengan teman-teman saya itu, dan akhirnya justru lewat ketika COVID, ya nggak nyangka kita ketemu, gitu ya. Ya rutin seminggu sekali waktu COVID, gitu ya. Rutin kita ketemu di Zoom, gitu ya. Dan kalau ketemu itu bisa berjam-jam, ya. Kadang-kadang kan mulai jam 8. Mereka mulai duluan, saya baru bisa gabung jam 9 malam, itu selesainya bisa jam 1. Jam 1, jam 2. Gitu ya. Teman saya yang di Singapura, ya, beda sih jam loh. Selesai jam 1 berarti di sana selesai jam 2. Gitu ya. Nah, justru lewat situ kami bisa ketemu. Maksudnya kami bisa ketemu, gitu ya. Ya maksudnya ya bukannya kita kayak perempuan ya. banyak gosip, banyak apa enggak, gitu ya. Ya memang kita ya adalah ngomongin, gitu ya. Malah ngomongin hamba Tuhan lagi. Gitu ya, enggak, kita saya sama teman-teman saya karena ketemuan gitu akhirnya kita pakai, gitu ya, jam-jam itu untuk pembahasan Alkitab. Kita PA bareng di situ. Gitu ya. Justru ya zaman ketika ada perubahan yang membuat kita nggak bisa ketemu pun, itu akhirnya bisa dampak positif buat kita. Jadi ya memang semua perubahan itu nggak semuanya pasti berdampak negatif ya. Oke, nah yang ketiga, ternyata ya meskipun dunia berubah, meskipun kebiasaan-kebiasaan bisa berubah, kebijaksanaan bisa berubah, ada satu hal yang tidak pernah berubah ya. Selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kan ada lagunya kan ya? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ya. Jadi ya Tuhan Yesus satu-satunya nggak pernah berubah sebenarnya ya. Oke, sepanjang cerita Alkitab itu membuktikan bahwa meskipun dunia berubah, Tuhan nggak pernah berubah. Ya,
Dari awal, dari kejadian, ya, Tuhan sudah menetapkan. Tuhan sudah membuat satu blueprint. Tuhan sudah merencanakan bahwa Dia akan menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Dari awal, kejadian 3 pun sudah Tuhan bikin rencana di situ. Ya, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular dan kepala akan meremukkan tumit keturunan yang perempuan itu. Dari situ sudah. Dan kalau kita baca Alkitab, sepanjang Alkitab itu Tuhan jaga itu janjinya Dia, gitu ya. Ya, meskipun karena manusia begitu berdosa sehingga semuanya harus dimusnahkan lewat air bah. Tetapi Tuhan tetap jaga itu. Tuhan menyelamatkan Nuh di situ. Ya. Enggak. Terus Tuhan buat janji sama Abraham. Ya, lewat keturunannya itu akan seperti banyaknya seperti bintang di langit dan pasti di laut. Meskipun akhirnya Abraham meninggal dan keturunannya belum sebanyak itu, Tuhan tetap membuktikan itu. Tuhan tetap membuktikan bahwa keturunannya bangsa Israel itu sebanyak bintang langit. Dan Tuhan tetap jaga janjinya Dia bahwa penyelamat itu akan lahir dari suku Yehuda. Meskipun dicerita Yehuda ketiga anak lakinya meninggal, tiga-tiganya karena berbuat jahat di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan masih bisa angkat Lahira Peres untuk meneruskan janjinya Tuhan. Ya. Tuhan berjanji tetap menyertai keturunan bangsa Israel. Meskipun akhirnya karena kebebalan bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel, kerajaan Israel pun runtuh, kerajaan Yehuda runtuh, jatuh di Babel dan Asyur. Tapi Tuhan tetap pelihara. Ya. Meskipun Tuhan tidak bicara selama 400 tahun setelah Malayaki, janji Tuhan tetap Tuhan pegang dan Tuhan tetap setia. Sampai kepada Tuhan Yesus disalib untuk nebus dosa kita. Dan bahkan Tuhan terus berjanji tetap setia menepati janjinya sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu Tuhan kita. Tuhan kita selalu setia. Meskipun banyak perubahan-perubahan, meskipun banyak tekanan yang kita alami karena perubahan tersebut, tetapi Tuhan setia terhadap janjinya.